Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang imunisasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yuni Pratiwi Subagio dari IKN 9 semester 3, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pembahasan yang pertama adalah latar belakang imunisasi. Menurut data WHO, sekitar 194 negara maju maupun sedang berkembang tetap melakukan imunisasi rutin pada bayi dan balitanya. Negara maju dengan tingkat gizi dan lingkungan yang baik tetap melakukan imunisasi rutin pada semua bayinya, karena terbukti bermanfaat untuk bayi yang diimunisasi dan mencegah penyebaran ke anak sekitarnya. Setiap tahun, sekitar 85-95 bayi di negara-negara maju tersebut mendapatkan imunisasi rutin. Sedangkan sisanya belum terjangkau imunisasi karena menderita penyakit tertentu, sulitnya akses terhadap layanan imunisasi, hambatan jarak, geografis, keamanan, sosial ekonomi, dan lain-lain. Sebanyak 65 negara dari 194 anggota WHO memiliki cakupan imunisasi difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, pneumonia, dan meningitis, di bawah target global 90%. Dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi. Dan pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Penyelenggaraan imunisasi tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013. Apa itu imunisasi? Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut, tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit yang ringan. Imunisasi merupakan suatu usaha yang memberikan dampak pada balita dengan memasukkan vaksin ke dalam tubuh agar tubuh membuat zat antibodi untuk mencegah penyakit tertentu. Proses pembuatan antibodi untuk melawan alamiah disebut imunisasi alamiah. Sedangkan program imunisasi melalui pemberian vaksin adalah upaya pencegahan terhadap sistem tubuh untuk menghasilkan antibodi dalam upaya melawan penyakit dengan melumpuhkan antigen yang telah dilemahkan yang berasal dari vaksin. Sedangkan yang dimaksud vaksin adalah bahan yang dipakai untuk membuat pesanan zat antibodi yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui suntikan seperti vaksin BCG, hepatitis, DPT, campak, dan melalui mulut seperti polio. Selanjutnya, mengapa imunisasi itu penting? Imunisasi memiliki tujuan utama yaitu menurunkan angka kesakitan, kematian, kecacatan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3I. Program imunisasi merupakan salah satu upaya untuk melindungi balita terhadap penyakit tertentu. Program imunisasi yang diberikan kepada populasi yang dianggap rentan terhadap beberapa penyakit, yaitu balita. Imunisasi dasar pada balita melindungi balita terhadap beberapa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3. Sedangkan tujuan khusus dari imunisasi adalah yang pertama, tercapainya target Universal Child Immunization, yaitu mencakup imunisasi lengkap minimal 80% secara merata pada bayi di seluruh desa atau kelurahan pada tahun 2014.
Yang kedua, tervalidasinya eliminasi tetanus maternal dan neonatal pada tahun 2013. Yang ketiga, eradikasi polio pada tahun 2015. Yang keempat, tercapainya eliminasi campak pada tahun 2015. Dan yang terakhir, terselenggaranya pemberian imunisasi yang aman serta pengelolaan limbah medis. Selanjutnya, siapa sajakah yang perlu diimunisasi? Dan kapankah jadwal imunisasinya? Yang pertama adalah imunisasi pada bayi. Yang pertama, imunisasi hepatitis B pada usia 0-7 hari. Yang kedua, imunisasi BCG usia pemberian 1 bulan. Yang ketiga, imunisasi polio atau IPF pada usia 1, 2, 3, dan 4 bulan. Yang keempat, imunisasi DPT HIV yaitu pada usia 2, 3, dan 4 bulan. Dan yang kelima adalah imunisasi campak pada usia 9 bulan. Selanjutnya, pemberian imunisasi pada anak balita. Imunisasi DPT HB-HIV pada usia 18 bulan dan imunisasi campak pada usia 24 bulan. Kemudian, pemberian imunisasi pada anak sekolah dasar. Imunisasi campak pada bulan Agustus diberikan kepada anak kelas 1 SD, imunisasi DT pada bulan November kepada anak kelas 1 SD, dan imunisasi TD pada bulan November kepada anak kelas 2 dan 3 SD. Selanjutnya, pemberian imunisasi pada wanita usia subur. Yang pertama, jenis imunisasi TT1. Kemudian, imunisasi TT2 yang diberikan 1 bulan setelah TT1. Selanjutnya, TT3, pemberian 6 bulan setelah TT2. Selanjutnya, TT4, pemberian 12 bulan setelah TT3. Dan yang terakhir, imunisasi TT5, yaitu 12 bulan setelah TT4. Selanjutnya, di mana pelayanan kesehatan imunisasi? Pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada bayi dan balita, salah satunya yaitu pemberian imunisasi dasar lengkap. Untuk pelayanan imunisasi dasar dapat diperoleh di sarana upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM maupun di sarana pelayanan kesehatan non-UKBM. Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM terdiri dari pos kesehatan desa atau Poskesdes, kemudian pos pelayanan terpadu atau Posyandu, dan pondok bersalin desa atau Polindes. Sedangkan non-upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau non-UKBM terdiri dari rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu atau pustu, dokter praktek, dan bidan praktek. Selanjutnya, bagaimana imunisasi dapat meningkatkan kekebalan tubuh? Cara kerja vaksin dalam membantu mengembangkan kekebalan adalah dengan meniru sebagian proses terjadinya infeksi. Infeksi buatan tersebut dilakukan untuk mencetuskan pembentukan antibodi terhadap jenis kuman yang spesifik. Dengan infeksi buatan, vaksinasi membantu sel imunitas mendeteksi, mempelajari, dan mengingat ciri khas suatu kuman sebelum tubuh terpapar dengan kuman yang sebenarnya. Berbeda dengan infeksi alami, vaksinasi memberikan optimasi kekebalan tubuh tanpa menyebabkan penyakit terlebih dahulu. Kemudian, dengan vaksinasi, sel memori limfosit sudah menyimpan data kuman tersebut, sehingga sistem imunitas dapat lebih cepat untuk memproduksi antibodi dan mengerahkan sel limfosit T. Pada sebagian orang, setelah melakukan vaksinasi,
Infeksi buatan tersebut mungkin saja menyebabkan gejala ringan, seperti demam yang akan hilang sendiri dalam 1-2 hari. Cukup sekian Pembahasan tentang imunisasi, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.